Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ayunisa Alusna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencatatan persediaan pada perusahaan dagang. Berdasarkan aktivitas terdapat 3 perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan jasa, operasionalnya atau aktivitas operasionalnya adalah memberi pelayanan jasa terhadap pelanggan. Pada perusahaan dagang, aktivitas operasionalnya adalah membeli barang dagang dan menjual barang dagang, namun tidak dengan mengubah bentuk barang tersebut. Pada perusahaan manufaktur, aktivitas operasionalnya adalah membeli bahan baku dan memproduksi bahan baku tersebut sehingga menghasilkan bahan jadi dan siap untuk dijual kepada pembeli. Nah, pada perusahaan jasa, pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa. Pada perusahaan dagang, pendapatannya disebut dengan penjualan. Begitupun dengan perusahaan manufaktur, pendapatannya juga disebut sebagai penjualan. Nah, pada perusahaan dagang terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Pada sistem perpetual, yaitu atau dikenal dengan metode buku, adalah sistem di mana setiap transaksi yang menimbulkan nilai persediaan yang masuk dan keluar akan dicatat ke dalam kartu persediaan. Nah, harga pokok penjualan pada sistem perpetual ini harus dihitung selaku setiap transaksi terjadi dan akan dicatat pada kartu persediaan. Namun, perhitungan fisik persediaan pada sistem perpetual ini tidak wajib dilakukan karena kartu persediaan itu sudah menjadi dasar informasi tentang persediaan yang ada. Ada sistem periodik pula atau disebut dengan sistem yang dimana setiap akhir periodenya fisik persediaannya wajib dicatat karena pada sistem periodik ini dia tidak menggunakan kartu persediaan. Nah, pada setiap akhir periode penghitungannya harus dicatat dengan mengalihkan jumlah barang yang tersisa dengan harga pokok penjualan per unit. Ada beberapa perbedaan yang membedakan antara metode perpetual dan periodik. Pada metode periodik, kita akan menemui akun-akun seperti pembelian di debit, retur pembelian di kredit, potongan pembelian di kredit, dan beban angkut pembelian di debit. Akun pembelian ada di posisi debit karena ketika adanya pembelian, maka barang dagangnya bertambah. Kemudian, ketika ada kegiatan retur pembelian, maka posisinya di kredit. Karena ketika ada retur pembelian, maka barang dagangnya berkurang, atau barang yang sudah kita beli itu berkurang. Begitu pula dengan potongan pembelian. Ketika terjadi kejadian potongan pembelian, maka posisinya di kredit. Dan beban angkut pembelian posisinya di debit. Namun lain halnya pada metode perpetual. Pada metode perpetual ini kita tidak akan lagi menemui akun-akun itu. Pada metode perpetual ini dinamai dengan akun persediaan barang dagang. Perbedaan yang kedua antara metode periodik dan perpetual yaitu pada metode periodik akan terdapat juga akun-akun seperti penjualan di kredit, retur penjualan di debit, dan potongan penjualan di debit. Nah, hal ini juga terdapat pada metode perpetual, yaitu penjualan di kredit, retur penjualan di debit, dan potongan penjualan di debit. Meskipun akun yang ada dalam metode periodik juga terdapat dalam metode perpetual, namun ada yang membedakan antara kedua metode itu, yaitu ketika terjadi transaksi, seperti pada penjualan, maka akan diikuti dengan jurnal penambahan harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan barang dagang. Yang kedua, yaitu ketika terjadi retur penjualan, maka diikuti dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan pengurangan harga pokok penjualan.